Oke, kembali lagi dengan saya Iwan Aldiansyah dari Depok. Kita akan mulai lagi dengan sesi manipulasi bit, yaitu mengenal instruksi-instruksi yang dapat memanipulasi bit. Yang pertama ada instruksi AND, AND, N. Sintaksnya N operan 1 operan 2. Hasil instruksinya akan diberikan kepada operan 1. Instruksinya ini sebenarnya yang intinya ini ya, nih, yang perlu dihafal. Kalau N itu dia akan menjadi satu hanya jika keduanya satu. Contoh 1 N1 hasilnya 1, 1 N0 hasilnya 0, 0 N1 hasilnya 0, 0 N0 hasilnya 0. Jadi kalau misalnya dua-duanya satu baru dia hasilnya satu, yang lainnya akan 0. Lainnya akan 0. Operasi itu kalau misalnya dua-duanya satu maka dia akan satu. Jadi kalau duanya sama baru dia satu. Kemudian instruksi OR. Instruksi OR ini agak kebalikan dengan N. Dari sintaksnya OR itu OR operan 1 operan 2. Hasil instruksinya diberikan kepada operan 1. Jadi intinya ini cuma yang ini harus dihafal. OR itu akan menjadi 0 jika keduanya 0. Nah, cara ngapalinnya sebenarnya kan karena ini OR itu kayak angka 0, jadi itu aja yang kita hafal. Dia akan menjadi 0 kalau keduanya 0. Nah, seperti ini. Kalau misalnya 1 OR 1 ke 1, 1 OR 0 1, 0 OR 1 1, 0 OR 0 baru 0. Itu kira-kira. Instruksi SOR, eksklusif OR. Sintaksnya SOR operan 1 operan 2. Hasil instruksinya diberikan kepada operan 1. Instruksi SOR ini yang perlu dihafal itu dia akan menjadi 0 jika keduanya itu sama. Jadi kalau misalnya dua-duanya sama-sama 0 atau dua-duanya sama-sama 1, itu hasilnya dia akan menjadi 0. Contohnya gini, 1 SOR 1 dia hasil menjadi 0, 0 SOR 1 hasil menjadi 1, 1 SOR 0 hasilnya menjadi 1, 0 SOR 0 dua-duanya sama maka hasilnya menjadi 0. Kemudian masuk ke instruksi NOT. NOT ini sebenarnya ini negasi ya. Negasi itu merupakan lawannya, katakanlah gitu. Jadi minus, dia akan menjadi minus sebenarnya kalau dalam matematika. Aturan bitnya dia akan menjadi negasi. Contohnya seperti ini. Misalnya ada dua instruksi. Yang pertama move RAX 101 1000 1000 bit binary. Kemudian maka instruksi keduanya itu not RAX, dia akan membuat RAX itu menjadi, karena dia register 64 bit, maka register 64 bit ini menjadi 8 byte. Jadi kalau dalam binarinya akan menjadi seperti ini, 111111111 panjang sekali sampai 7 kali 8 56 bit, kemudian ditambah dengan yang negasi yang ininya 0111 0111. Jadi bukan cuma ini jadikan yang belakangnya ini aja ya, bukan jadikan ini, karena dia dilihat dulu RAX itu adalah 64 bit, maka dia akan menjadi 64 bit ya. Negasinya akan menjadi satu-satu yang panjang seperti ini. Jadi bukan dia menjadi 0111 0111 aja. Ini kan cuma 1 bit, kalau ya cuma 01111 01111. Jadi cuma 1 bit itu. Kalau misalnya 1 byte. Kalau RAX itu 64 bit, maka dia 8 byte. Instruksi SHL. Instruksi SHL ini instruksi pergeseran bit. Jadi kalau misalnya ada
Ini sintaksnya seperti ini ya, SHL operan 1 operan 2, L nya itu left, maka dia arahnya ke kiri, bergeserannya akan menuju ke kiri. Kemudian bit sebelah kanan yang ditinggalkan akan menjadi 0. Contohnya seperti ini. SHL AX 4, maka AX nya itu nilainya itu akan digeser sebanyak 4 digit. Misalnya contohnya gini, ada AX nilainya 11111000011001111 biner, maka setelah dia digeser 4 bit ke kiri seperti ini hasilnya, yang bagian sininya 1/4 kalinya ini akan menjadi hilang karena digeser ke kiri. Kemudian dilanjutkan dengan 10000, ini 10000, 11100, 11000, 11000, 11, nah 111, kemudian 4 digit yang belakang yang ditinggalkan itu menjadi 0 karena pergeserannya 4 bit ya. Jadi kalau misalnya bergesernya 7 bit, maka di sini menjadi 0, nolnya ada 7 bit, 7 digit. Kemudian ada instruksi SHR ini sama dengan SHL, cuma bedanya arahnya dia ke kanan. Ya contohnya seperti ini, misalnya sama seperti tadi, 11111 1100 maka dia setelah digeser 4 digit ke kanan jadi seperti ini. Yang di belakang ini yang 0111 3 kali itu 00111 3 kali yang 4 digit, maka dia akan menghilang karena digeser ke kanan. Kemudian tinggal yang ininya aja nih, yang 4 digit 1100. Yang 4 digit yang paling depan akan bergeser ke kanan 4 digit. Kemudian diisi dengan 0 yang tertinggal, bit-bit sebelah kiri yang tertinggal. Karena pergeserannya 4 bit yang diminta. Kalau misalnya 7 bit ya maka di sini menjadi 7 angka 0. Seperti itu. Kemudian masuk ke instruksi roll. Roll ini hampir sama dengan yang instruksi yang SHL ini tadi, shift left. Kalau yang roll itu rotate left. Rotate left itu artinya perputaran ke kiri. Perbedaannya adalah kalau SHL itu adalah pergeseran, sedangkan rotate itu roll itu adalah perputaran. Jadi nilainya itu tidak ada yang hilang, cuma dia berputar angkanya. Jadi perputarannya itu ke arah kiri karena left, rotate left. Maka contohnya gini, misalnya ada AX nya itu kita pakai nilainya sama ya, 1 nya 5 kali, kemudian 0 nya 3 kali, 1 2 kali, 0 3 kali, 1 1 biner. Maka setelah dia di roll, digeser, diputar ke kiri sebanyak 4 digit, maka yang ini kan ada 1 4 kali, sebenarnya 1 5 kali, cuma yang karena 4 di perputarnya ada 4, yang 4 ini akan pindah ke belakang sini, kemudian dilanjutkan dengan 1000 terus ini 1000 111 satunya 3 kali belakang, maka 10000 1 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan 1 4 kali yang tadi bit terdepan, dia akan menjadi terbelakang karena cuma di rotasi. Roar itu sama dengan roll, cuma bedanya kalau roll itu dirotasikan ke kiri, sedangkan roar ini rotasinya ke kanan. Jadi bit-bitnya itu tidak hilang, dia akan hanya akan berputar.
lokasinya berpindah saja ke depan, yang tadinya belakang ada di depan. Contohnya seperti ini, boleh dilihat saja. Kita akan lanjutkan ke instruksi berikutnya biar tidak terlalu lama. Masuk ke instruksi ADD. ADD ini adalah instruksi penjumlahan. Jadi kalau misalnya ada sintaksnya seperti ini ya, ADD operan 1 operan 2, nah, nanti hasilnya akan masuk ke operan 1. Sebenarnya bisa juga ADD operan 1 operan 2 operan 3. Jadi operan 2 ditambah operan 3 hasilnya masuk ke operan 1. Sama. Kemudian ini kalau aturannya sama seperti itu, misalnya gini ada contohnya ADD AX 7, maka register AX itu akan bertambah 7. Ditambahkan 7 baru diberikan nilainya ke AX. Kemudian masuk ke instruksi ADC. ADC ini sebenarnya satu saudara dengan instruksi ADD. Nah, dia berkawan dengan ADD tadi. Karena kenapa berkawan? Karena nanti kalau misalnya di ADD ini tadi ada carry atau borrow, nah, kalau ADD biasanya carry, maka ada suatu kelebihan, maka kelebihan tersebut akan dimasukkan ke dalam ADC, instruksi ADC ini. Jadi instruksi ADC ini akan membuat operan 1 dan operan 2 dijumlah kemudian ditambahkan dengan carry flag-nya. Kalau carry flag-nya 0, maka hasilnya tetap penjumlahan operan 1 dan operan 2 aja. Ya, tapi kalau misalnya carry flag-nya itu aktif, maka dia akan bertambah 1 lagi. Jadi operan 1 ditambah operan 2 ditambah carry flag-nya 1. Jadi contohnya seperti ini, kita anggap carry flag-nya itu 1, maka ADC AX 5 itu akan membuat AX ditambah 5 kemudian ditambah 1 jadi AX ditambah 6. Jadi registernya akan menjadi AX sama dengan AX ditambah 6. Kemudian instruksi increment, ini singkatan dari increment, adalah sintaksnya itu increment operan. Instruksi increment ini sebenarnya sama dengan fungsi instruksi ADD, cuma increment ini cuma bertambah satu aja. Kelebihan dari increment ini adalah setelah dikompil, bitnya lebih kecil daripada ADD, sehingga akan lebih cepat. Biasanya kalau misalnya kita memerlukan kecepatan dalam suatu program, maka dipakainya increment. Kalau misalnya ada ADD AX 1, nah itu kan sama dengan increment AX, maka diganti aja jadi increment AX daripada pakai ADD AX 1. Nah, kemudian masuk ke instruksi sub ini pengurangan. Jadi kalau misalnya ada sintaksnya itu sub operan 1 operan 2, maka hasilnya akan berada di operan 1, yaitu pengurangan dari operan 1 dikurangi operan 2, hasilnya ada di operan 1. Dalam operasi sub ini nanti akan bisa dihasilkan suatu borrow. Maka lanjut ke instruksi selanjutnya itu SBB. SBB itu kalau misalnya tadi ada borrow, jadi carry flag-nya itu aktif. Jadi carry flag-nya aktif, maka dia akan dikurangi lagi dengan carry flag-nya tadi. Jadi SBB operan 1 operan 2 adalah operan 1 ditambah dikurang operan 2, kemudian hasilnya akan dikurangi lagi dengan carry flag-nya, yaitu dari borrow dari operasi sebelumnya adalah sub. Nah, itu akan masuk ke hasilnya ke operan 1. Itu kalau misalnya ada borrow, jadi carry flag-nya aktif. Tapi kalau misalnya enggak ada borrow, carry flag-nya itu off, maka dia sama saja dengan sub sebenarnya jadinya. Jadi SBB AX 5 itu dia akan sama menjadi SUB sub AX 5 kalau misalnya carry flag-nya 0, sama aja itu.
Kemudian masuk ke instruksi decrement. Decrement ini adalah kebalikan dari instruksi increment. Kalau increment itu bertambah 1, maka decrement itu akan berkurang 1. Jadi kalau misalnya sub AX 1 itu sama dengan dek AX. Jadi daripada kita pakai sub AX 1, maka lebih baik kita pakai yang dek AX 1 karena hasil compile-nya akan menjadi lebih kecil dibandingkan kita pakai yang sub AX 1. Kemudian kita masuk ke mul. Mul ini adalah instruksi perkalian, dimana kalau misalnya instruksinya itu kan sintaksnya mul operan, maka dia operannya ini akan dikalikan dengan, bisa dia dikalikan dengan AL, bisa dikalikan dengan AX, bisa dikalikan dengan EAX, atau bisa juga dikalikan dengan RAX, tergantung dia bitnya, dia registernya register berapa byte. Kalau misalnya mul AL, mul DL, maka pasangannya akan menjadi AL, jadi dikalikan AL. Misalnya mul DL, maka DL dikalikan AL, hasilnya akan berada di AX. Kalau misalnya dia operannya itu adalah register 16 bit yaitu AX misalnya, maka dikalikan AX, operannya itu dikalikan AX, kemudian hasilnya akan berada di DX AX. DX AX ini apa maksudnya? Jadi high-nya itu DX, terus low-nya itu AX. Jadi registernya sebenarnya nih masuk jadi kayak register 32 bit, padahal dia bukan 32 bit tapi 2 kali 16 bit. Nah, itu suatu hal yang berbeda ya. Kenapa enggak dia pakai EAX langsung hasilnya? Karena ada sejarahnya, itu sejarah dari prosesornya itu dipakainya dari awal udah begitu, udah modelnya low sama high gitu yang dipakai. Jadi untuk selanjutnya misalnya dia kayak EAX, itu register yang 32 bit itu misalnya di sini mul EDX itu dikali EAX, maka hasilnya akan jadi EDX dengan EAX untuk low-nya. Dia bukan jadi RAX ya jadinya, tapi lah jadi dua register 32 bit. Nah, terus kalau untuk RAX yang kalau misalnya register 64 bit, maka mul operan yang 64 bit itu dikalikan dengan RAX, kemudian hasilnya akan berada di high-nya itu ada RDX, kemudian low-nya ada di RAX. Jadi keduanya ini sebenarnya akan menjadi kayak register 128 bit. Jadi tapi bukan 128 bit ya, tapi 2 kali 64 bit, itu beda tuh ya teman-teman. Jadi contohnya gini, mul CX, maka ini kan CX ini register 16 bit, maka dia akan dikalikan dengan AX, kemudian hasilnya menjadi DX AX. Kemudian masuk ke instruksi mul, imul integer multiply. Jadi perkalian dengan bilangan bertanda. Artinya bilangan bertanda misalnya ada minus gitu ya, dikali minus 5 gitu. Itu bisa pakai imul. Kita lanjutkan aja langsung biar lebih cepat. Kemudian ada div ini ya kebalikan dari mul. Kalau mul adalah perkalian, maka div adalah pembagian. Jadi seperti itu ininya. Terus masuk ke instruksi div, integer div, pembagian dengan bilangan bertanda. Jadi kalau misalnya pembagian dengan minus 3 misalnya kan, maka pakainya idif. Kira-kira seperti itu. Demikian kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya maaf agak lebih dipercepat tadi ininya materinya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau misalnya kurang dimengerti bisa dilihat-lihat lagi, diulang-ulang lagi videonya.
kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Terima kasih.